Selanjutnya juga faktor lingkungan. Nah, faktor lingkungan ini jangan berpengaruh besar bagi anak berbakat karena jika dia mampu bersosialisasi dengan baik ataupun mampu berada pada lingkungan yang baik juga, maka akan mendorong keberbakatannya untuk menjadi kemampuan yang utama bagi dirinya. Nah, di sini juga telah dijelaskan keberbakatan sendiri memiliki pengaruh yang diperoleh dari faktor lingkungan. Dukungan dari keluarga, teman sebaya, sekolah, dan masyarakat sangat berpengaruh untuk pengembangan pada anak berbakat tersebut. Nah, di sini juga dapat disimpulkan bahwa faktor lingkungan dapat menentukan seorang individu akan berfungsi pada titik pencapaian yang lebih rendah atau tinggi dari rentang tersebut. Oke, next. Selanjutnya, intervensi. Selanjutnya, intervensi pendidikan anak berbakat. Di sini telah teman-teman lihat 60% itu anak berbakat memiliki smart, maksudnya itu kepandaian yang sangat luar biasa dalam pengertian saya. Nah, bisa dilakukan dengan program akselerasi atau seperti lompat kelas yang kita ketahui bersama itu misalnya dia dari kelas 1 bisa langsung ke kelas 3, terus juga atau bisa langsung ke kelas 4 seperti itu. Terus homeschooling. Homeschooling ini cara lain yang dapat ditempuh oleh selain model akreditasi adalah memberikan pendidikan tambahan dari rumah yang sering disebut dengan homeschooling. Nah, jadi orang tua memberikan pendidikan anak, tidak hanya anak mendapatkan pendidikan dari sekolah saja, tapi diberikan pendidikan khusus di rumah terkait dengan potensi-potensi yang dia miliki yang tidak dia dapatkan di sekolah, seperti itu pada umumnya. Selanjutnya menyelenggarakan kelas-kelas tradisional dengan pendekatan individual, seperti itu, atau diajarkan secara individu. Terus membangun kelas khusus untuk anak-anak berbakat. Nah, itu intervensi-intervensi yang bisa dilakukan kita sebagai tenaga pendidik nantinya, seperti itu. Next. Nah, di sini teori multiple intelligence mendefinisikan intelligence sebagai kemampuan untuk memecahkan persoalan dan menghasilkan produk dalam suatu setting yang bermacam-macam dan dalam situasi yang nyata. Nah, di sini ada beberapa intelijen, itu intelijen linguistik, terus matematis logis, ruang visual, kinestetik, musikal, interpersonal, intrapersonal, lingkungan atau naturalis eksistensi. Seperti itu. Nah, next. Nah, di sini juga ada telaah film. Oke, telaah film nanti akan dijelaskan oleh teman kita, Sandi. Sekian pemaparan materi saya terkait dengan anak berbakat. Nah, bagi teman-teman juga ada yang ingin bertanya, mungkin sudah bisa dimulai, sehingga nantinya bisa juga diangsur untuk menjawab. Nah, untuk materi anak indigo akan dipaparkan oleh rekan saya Sandi. Disilakan. Ya, terima kasih kepada moderator dan Kak Dedi yang sudah mempersilahkan Sandi untuk menjelaskan tentang anak indigo. Dan mohon maaf jika Sandi emang ada salah tentang materi atau keilmuannya, karena Sandi mungkin tidak mempelajari sebelumnya dan Sandi hanya bisa membaca dan merasakan hal tersebut. Yang pertama yaitu terkait tentang definisi anak indigo itu sendiri. Nah, anak indigo ialah
mereka yang menunjukkan seperangkat atribut psikologis yang baru dan tidak biasa serta pola tingkah laku yang tidak pernah bisa dilihat sebelumnya. Nah, jadi dalam pengertian ini bahwa anak indigo itu memiliki psikologi yang baru, maksudnya seperti apa? Kan kalau anak-anak biasa itu memang mereka itu lebih cenderung memiliki sikap yang memang manja, terus juga memiliki sifat yang memang kekanak-kanakan. Nah, untuk anak indigo sendiri, jadi diberikan kepada anak yang menunjukkan perilaku lebih dewasa dibandingkan usianya. Nah, jadi pada umumnya anak indigo itu menginginkan tidak disebut sebagai anak-anak gitu. Nah, jadi mereka seperti itu gitu. Jadi bisa dibilang sebagai anak indigo itu memang mempunyai tingkat kedewasaan yang udah dari kecil itu dewasanya itu udah cukup gitu ya dibandingkan anak-anak pada usia yang lainnya. Nah, jadi bahkan nih ya anak indigo juga banyak sekali ya interaksi dengan orang tua atau lingkungan sekitarnya itu cenderung kurang gitu. Kenapa? Karena mereka itu harus beda gitu. Apalagi yang Sandi rasakan sendiri gitu ya terkait tentang anak indigo itu. Memang dulu itu saya sering membantah perkataan orang tua. Kenapa? Karena saya merasa bahwa apa yang telah saya jelas atau yang telah saya pahami itu memang udah paham gitu. Nah, sering berdebat juga dengan orang tua sendiri gitu. Lanjut teh. Next. Nah, karakteristik anak indigo. Nah, dari karakteristik dari anak indigo ini ada beberapa karakteristik. Yang pertama ada empatik, kedua penuh rasa ingin tahu, berkeinginan kuat, independen, dan yang satu lagi itu yang tidak ada di slide ini adalah sering dianggap aneh gitu oleh orang sekitar gitu. Yang pertama, kenapa di sini ada rasa empatik dari anak indigo sendiri? Jadi rasa empatik ini muncul memang dari dirinya sendiri karena dari kecil memang anak indigo itu sudah memahami lingkungan sekitar gitu. Terus juga adanya ingin rasa tahu dengan lingkungan sekitar. Kenapa? Karena yang saya rasakan pengen penuh rasa ingin tahunya karena dari aura-aura lingkungan sekitar itu memang beda gitu. Jadi setiap Sandi mempelajari sesuatu itu memang selalu ingin tahu gitu dan terus menggali hal tersebut sampai saya gitu pribadi menjaga tujuan tersebut gitu. Terus berkeinginan kuat jelas sekali dari penuh rasa ingin tahu pasti munculnya berkeinginan yang sangat kuat. Terus independen ataupun ingin berdiri sendiri. Nah, dari pengertian tersebut yang tadi Sandi jelaskan bahwa Sandi itu sering memang salah pengertian gitu, salah paham dengan orang tua sendiri karena Sandi itu memang punyai jalur sendiri gitu, tiangnya sendiri gitu. Jadi suka berbeda gitu pendapat dengan orang tua sendiri itu. Terus yang selanjutnya tidak ada slide ini. Jadi memang gitu ya dari lingkungan sekitar kecuali lingkungan keluarga Sandi, jika Sandi pergi ke sekolah dasar ya, dulu di SD, memang Sandi sering dianggap aneh gitu oleh teman-teman. Kenapa? Karena Sandi itu sering sendiri gitu. Terus juga Sandi itu pas di kelas itu memang sering kayak ngoceh sendiri gitu. Padahal teman-teman gitu kayak ngelihat Sandi itu aneh gitu. Sering ngomong sendiri. Terus juga jarang ada teman gitu ya kalau di kelas itu sendiri gitu. Pas dulu gitu. Terus kenapa sih lingkungan keluarga Sandi tidak merasa aneh kepada Sandi? Kenapa? Karena lingkungan keluarga Sandi itu masih mempercayai adat-adat turun-temurun gitu dari nenek moyang Sandi gitu. Dan bahkan gitu paman Sandi juga memang pekerjaannya gitu sekarang gitu kan di dunia seni juga. Nah, mereka memang lebih mengarah memanfaatkan makhluk astral untuk dijadikan sebagai alat untuk mereka itu berkesenian. Contohnya seperti paman Sandi memang mereka itu mempunyai teman ataupun partner gitu dalam bekerja seni itu seperti paman Sandi adalah lebih ke arah ke macan gitu. Dan sama paman Sandi sebenarnya cerita Sandi menjadi anak indigo itu sendiri. Kenapa? Karena dulu waktu kecil kan Sandi itu memang penyakitan. Pada waktu itu memang sama paman Sandi juga
katanya gitu ya, ada ritual khusus atau gimana gitu ya sama Paman Sandi. Nah, yang membuat Sandi memang seperti ini gitu. Sandi tidak menyalahkan Paman Sandi ataupun Sandi tidak mempercayai hal tersebut, tetapi mungkin Sandi merasakan gitu dari hal kecil sampai hal besar gitu di diri Sandi, memang merasakan hal-hal tersebut itu dari sejak kecil gitu. Contohnya memang Sandi apa ya, tingkat tingkat apa ya, tingkat nalar Sandi itu, tingkat memori Sandi itu memang panjang gitu. Bahkan saat kecil pun Sandi masih ingat, dalam memori Sandi itu memang hal apapun yang terjadi itu masih ingat. Contohnya Sandi pernah jatuh dari jurang setinggi 10 meter, itu Sandi masih ingat gitu pas jatuhnya juga, dan pas jatuhnya pun tidak mengalami hal apapun gitu. Bahkan kalau anak yang lain itu mungkin udah patah tulang atau gimana, dan Sandi pun tidak apa ya, tidak patah tulang, tidak merasakan sakit. Nah, sampai sebegitunya gitu dalam diri Sandi. Lanjut. Next. Nah, masalah anak indigo. Yang pertama yaitu dari segi aspek emosi. Nah, jadi Virtu menyatakan bahwa anak indigo itu mengolah emosinya itu dengan cara yang berbeda, karena anak indigo itu memiliki harga diri dan integritas yang kuat. Secara emosi, indigo mudah bereaksi, sehingga terkadang indigo memiliki permasalahan dalam pengendalian kemarahan. Indigo memiliki keinginan yang kuat dan mandiri dengan melakukan apa yang ada di pikiran daripada mematuhi kehendak orang tuanya. Nah, seperti Sandi tadi, jarang apa ya, ada keterikatan dengan orang tua, jadi banyak kesalahpahaman ataupun banyak yang gesreknya gitu ya antara orang tua dan Sandi. Nah, jadi menurut Erwin juga menyatakan bahwa indigo itu memiliki tingkat kecerdasan ataupun IQ yang cukup tinggi. Nah, Sandi juga kan pernah tes IQ bahkan sampai 125 IQ Sandi dulu pas SMP dan SMA gitu. Yang kedua, dapat menangkap perasaan, kemauan, atau pikiran orang lain. Nah, ini juga dapat mengerjakan sesuatu tanpa diajarkan terlebih dahulu. Nah, yang pertama tadi ada dapat menangkap perasaan atau kemauan atau pikiran orang lain. Jadi, ketika Sandi berinteraksi dengan orang lain, bahkan Sandi pun tahu gitu, bahwa orang tersebut tuh, oh, dia lagi ngomongin Sandi atau gimana dari kejauhan. Karena dilihat dari, dari ucapan itu, kadang-kadang Sandi denger gitu, meskipun dia itu kayak bisik-bisik tetangga alias bisik-bisik gitu dengan temannya, Sandi suka denger gitu, dan mereka ya tahu gitu mereka sedang membicarakan Sandi gitu, ataupun mereka kayak lagi memikirkan sesuatu dan Sandi pun sering mengetahuinya gitu. Terus indigo juga dapat mengerjakan sesuatu tanpa diajarkan terlebih dahulu. Ya, banyak sekali apa yang Sandi tidak tahu, tetapi Sandi bisa mengerjakan hal tersebut, tetapi itu di luar kesadaran Sandi gitu, dan bisa mengerjakan hal tersebut tuh gitu. Terus mengetahui keberadaan makhluk halus, jelas Sandi sering mengalami hal tersebut bahkan setiap hari gitu. Bahkan setiap tidur juga Sandi memang sering terbangun jam 12 malam ataupun jam 1 malam, jam 1 pagi maksud Sandi. Ya, sering terbangun gitu gara-gara memang ada gangguan dari makhluk halus itu sendiri gitu. Bahkan mereka itu kayak setiap malam ini ya terbangun itu sering menjerit. Bahkan sebenarnya itu hantu itu sebenarnya itu ya, secara penglihatan Sandi ataupun secara apa yang Sandi rasakan memang tidak kalau di film-film itu kan biasa saja gitu menurut Sandi. Bahkan Sandi itu memang tidak menyukai film-film hantu itu sendiri, karena apa? Karena banyak sekali pembohongan gitu ya. Bahkan yang Sandi rasakan, yang Sandi lihat itu memang hantu ataupun jin lah gitu ya, seperti itu memang dilihat itu memang mengerikan gitu bagi Sandi pribadi gitu. Bahkan gangguannya itu memang tidak dirasakan, tetapi feeling dari Sandi itu memang tertuju pada hantu tersebut gitu. Terus juga ini juga tertarik pada hal-hal yang berkaitan dengan alam atau kemanusiaan. Nah, jadi ya memang Sandi juga sering masuk ke alam ataupun ya gitu, sering mengikuti mengikuti serangkaian kegiatan terkait tentang kemanusiaan gitu. Terus juga ini juga terlahir dengan jiwa yang mempunyai tingkat kedewasaan dini pada usia sangat muda ataupun
ketika masih anak-anak gitu. Itu secara emosi gitu. Terus secara intelijensi yang kedua, indigo juga memiliki daya ingat yang baik dengan kemampuan tajam dan mengamati. Indigo juga memiliki kemampuan mengorganisasi dan mendata informasi dengan cepat dan membuat hubungan secara mental serta memiliki sifat kreatif. Nah, jadi kemampuan tersebut itu membuat indigo itu dikatakan sebagai anak yang cerdas. Namun, indigo juga berbeda dengan anak yang cerdas dengan lainnya. Karena indigo dapat melakukan sesuatu yang belum diajarkan sebelumnya. Sedangkan cerdas dapat melakukan segala sesuatu setelah diajarkan. Serta individu yang cerdas tidak memiliki kelebihan di bidang lain seperti indigo. Nah, jadi anak indigo sendiri itu memang ya memiliki daya ingat yang cukup panjang gitu, atau memorinya itu cukup panjang gitu. Nah, jadi seperti itu terkait tentang intelijensinya. Nah, apa sih bedanya anak berbakat dengan anak indigo? Jelas berbeda sekali ya. Kalau anak berbakat itu memang dari segi kecerdasannya memang masih dikatakan tidak seperti anak indigo gitu. Kalau anak indigo itu sebelum mempelajari tapi sudah paham gitu. Itu tuh sebenarnya itu yang dirasakan Sandi itu memang di luar di luar ingatan Sandi gitu. Jadi ketika Sandi mempelajari sesuatu langsung aja gitu bisa ngalir gitu tanpa kok bisa gitu. Padahal tangan Sandi atau pemikiran Sandi yang langsung saja gitu melakukan hal tersebut itu. Nah, kalau setelah permasalahan eksternal itu memang meliputi permasalahan sosial anak indigo itu sendiri. Nah, jadi permasalahan ini menyebabkan indigo itu tidak mampu menerima dirinya dengan baik, sulit melakukan penyesuaian diri atau berinteraksi dengan lingkungannya, dan tidak mampu mengaktualisasinya dengan maksimal gitu. Terus pemaparan kondisi sosial yang terjadi pada indigo dapat disimpulkan bahwa indigo menunjukkan kecenderungan ingin menarik diri, berkumpul dengan orang lain, sehingga indigo dapat berdiam diri dengan segala pemikiran kecuali nih dengan individu yang lebih tua atau yang memahami dirinya gitu. Indigo juga mengalami kesulitan dalam kedisiplinan dan sering tidak patuh sehingga orang tua dan lingkungan sekitar itu sulit dalam melakukan interaksi. Namun indigo sebenarnya lembut dan mencintai banyak diantaranya, tampak bijaksana dan memiliki mata yang penuh daya, penuh semangat, tampak selalu bahagia dan sering memberikan bantuan terhadap individu lain serta memiliki rasa mendalam dapat melakukan segala sesuatu dengan cinta. Mungkin teman-teman yang sudah memahami Sandi memang Sandi memiliki hal sifat tersebut. Mungkin di sini ada beberapa teman Sandi yang memang sudah paham terkait tentang Sandi. Nah, jadi seperti itu. Permasalahan eksternal itu memang dari lingkungan sosialnya yang memang kenapa sih Sandi sekarang lebih menutupi hal tersebut, karena Sandi memang SD itu memang dikucilkan sekali. Pas SMP Sandi memang belajar dari SD gitu, jadi Sandi tidak tidak sering melakukan hal-hal yang aneh gitu. Jadi Sandi lebih menjaga, dan alhamdulillah gitu sampai sekarang bisa menjaga hal tersebut itu. Jadi teman-teman ada yang mengetahui Sandi seperti itu dan ada yang tidak mengetahui gitu. Next. Nah, terus sekarang ada dampak dari anak indigo. Menurut Gerard dalam Mangsong pada tahun 2011, dampak yang permasalahan yang seringkali ada dalam kehidupan anak indigo ada 3, yaitu yang satu, anak indigo biasanya menuntut perhatian lebih dan merasa bahwa hidup terlalu berharga untuk dilewati begitu saja. Ya, jelas sekali. Kenapa? Karena anak indigo sendiri itu sering melakukan banyak sekali hal-hal aneh untuk mendapatkan perhatian dari orang lain gitu. Apalagi pada guru Sandi, memang Sandi selalu akrab gitu ya terhadap orang-orang yang sering melakukan perhatian terhadap Sandi sendiri gitu. Terus juga arti kehidupan bagi Sandi itu memang sangat ya gitu, karena hidup itu memang tidak setiap hari itu memang harus dimaknai gitu dan harus berharga gitu. Apalagi dari Sandi sendiri gitu, setiap hari itu memang dilalui dengan hal yang memang membuat Sandi itu bahagia gitu, karena hidup itu adalah anugerah gitu dari Tuhan. Yang kedua, anak indigo seringkali merasa dikecewakan oleh teman-temannya yang tidak memahami fenomena yang dialaminya. Jelas sekali dari hal ini juga memang di kelas juga gitu sering banyak sekali salah paham antara Sandi dengan teman-teman, dan teman-teman juga ya gitulah, ada yang memahami dan ada yang tidak memahami juga gitu.
Yang ketiga, anak indigo sering diucap sebagai anak-anak yang mengalami ADHD atau bentuk hiperaktivitas lainnya. Kalau hal tersebut ini mungkin karena setiap anak indigo itu berbeda-beda ya, karakter dan jenisnya juga gitu. Jadi setiap anak indigo memang tidak mengalami ADHD juga. Terus juga memang bentuk-bentuk anak indigo memang banyak sekali gitu, bukan hanya sekedar yang memiliki mengalami gangguan ADHD atau yang lainnya seperti itu. Next. Enggak, Bapak, tapi sebelah sana aja. Oh, sebelah sana aja mana? Yang sana. Intervensi pendidikan anak indigo. Nah, jadi menurut Jennifer Palmer dalam psikologi pendidikan anak dengan kebutuhan khusus pada tahun 2016 bahwa menyatakan dalam mengajar anak indigo itu sangat diperlukan keterbukaan untuk berdiskusi mengenai harapan dan hak-hak mereka terutama di dalam kelas. Pada dasarnya, layanan pendidikan yang diperlukan anak indigo adalah kebebasan, kepercayaan terhadap mereka. Terdapat pula karakteristik yang cocok untuk pendidikan anak indigo dan yang cocok untuk anak indigo adalah sistem Montessori dan Waldorf School Worldwide. Yang pertama ada The Montessori School Nation. Sistem yang pertama kali muncul di Roma pada tahun 1907, kemudian berkembang menjadi sistem berskala nasional. Sistem ini memiliki filosofi utama yakni menghargai individualitas masing-masing yang nantinya akan membawa pada pengembangan hubungan saling percaya. Di Indonesia sendiri, sistem ini sudah digunakan beberapa sekolah. Nah, yang kedua ada The Waldorf School Worldwide. Sistem ini memiliki tujuan antara lain untuk menciptakan individu yang bebas, kreatif, independen, bermoral, dan bahagia. Sistem ini diperkenalkan oleh Steiner. Nah, jadi kedua sistem yang ada di ini gitu, influencer anak-anak indigo ini memang Sandi tidak merasakan kedua sekolah ini, tetapi di sekolah normal biasa. Yang penting bagaimana Sandi pribadi itu menyadari kekurangan Sandi itu ditempatkannya itu di mana gitu. Jadi Sandi sudah belajar emosi ataupun menahan emosi ataupun menahan diri itu dari sejak sekolah dasar. Dan alhamdulillah sejak SMP, SMA, dan kuliah jarang sekali orang yang mengetahui kekurangan seperti itu. Next. Nah, tipe-tipe anak indigo. Nah, jadi tadi kan anak indigo itu kan memiliki banyak tipe-tipe. Nah, yang pertama itu humanis. Seorang indigo yang humanis memiliki rasa kemanusiaan yang tinggi. Mereka akan suka berada dalam lingkungan masyarakat dan melayani masyarakat. Yang kedua ada konseptual. Seorang indigo konseptual merupakan seseorang yang memiliki fokus yang besar pada suatu proyek daripada orang. Nah, jadi yang konseptual ini ya, yang Sandi lihat gitu ya. Anak indigo yang jenis ini tuh memang mempelajari hal-hal yang aneh gitu. Contohnya cara merakit pistol, pasti anak indigo tuh bisa. Ataupun dari segi zat-zat yang ada di zat-zat seperti contohnya narkoba, anak indigo konseptual ini pasti akan mempelajarinya gitu. Jadi mempelajari hal-hal yang aneh atau proyek beda dengan orang lain gitu. Yang ketiga ada artis. Seorang indigo dengan tipe ini biasanya sangat artistik dan otak kanannya mereka itu dominan. Mungkin Sandi jenis Sandi itu memang jenis artis ataupun otak kanannya itu sangat dominan karena jenis ini tuh yang Sandi alami itu memang dari kecil itu Sandi itu memang sudah tertarik ke dunia ini ataupun dunia seni. Tetapi pas Sandi dewasa itu tanpa disadari, tanpa diajarkan, Sandi itu memang udah kayak ahli aja gitu pada dunia ini. Dan teman-teman semua pas memang Sandi kan sekarang bergelut di dunia teater gitu. Dan teman-teman semua pun pas SMA juga aneh gitu. Kenapa kok Sandi bisa menjadi ahli di dunia teater dan tanpa disadari ahli aja gitu. Dan alhamdulillah gitu pas emang SMA gitu pas ikutan FLS 2 ini ada lomba monolog dan bisa sampai tingkat provinsi juga. Aneh. Karena Sandi awalnya itu tidak latihan atau tidak mempelajarinya, hanya sekedar menyukai. Dan langsung lomba, dan alhamdulillah kita bisa, dibilang senior gitu. Padahal Sandi itu awal-awal belajar seni itu memang nggak ke teaternya atau ke tidak monolognya. Jadi langsung aja gitu bisa gitu, seperti itu.
Terus yang keempat ada interdimensional. Seorang indigo yang interdimensional biasanya lebih besar dibandingkan indigo dengan tipe lainnya. Namun seorang indigo ini kurang dapat masuk ke dalam lingkungannya. Jadi ini mah lebih apa ya? Anak indigonya lebih memang lebih gitu daripada anak indigo yang lainnya, yang membuat anak ini memang kurang apa ya, terbuka terhadap lingkungannya gitu. Next. Nah, proses identifikasi anak berbakat dan indigo. Nah, dalam menentukan metode proses identifikasi anak berbakat sangat diperlukan metode yang tepat agar anak berbakat dapat meraih pemenuhan diri dan dapat membantu mengembangkan potensi yang dimilikinya. Jadi, memang jelas sekali apa ya, antara anak berbakat dan indigo memang harus apa ya, mempunyai apa, harus ada dari luarnya gitu, harus ada dukungan dari luar, apakah itu dari orang tua ataupun dari pendidiknya. Nah, kita sebagai pendidik ataupun calon pendidik ataupun calon psikologi gitu, jadi harus bisa memahami anak-anak ini gitu, dan harus memiliki rasa keterbukaan gitu terhadap anak seperti ini. Kenapa? Karena anak seperti ini tuh rasa ingin pengetahuannya ataupun yang lainnya itu memang ada tingkat lebih gitu dibandingkan anak-anak yang lain seperti itu. Next.